Kenalin, namaku Muhammad Lutfi Nur Fauzi. Aku sebagai owner di Kulino House. Kalau ngomongin kebiasaan sih di sini, aku seringnya malah di luar kulino gitu. Di luar kulino, malah banyaknya di luar kulino. Jadi di kulino hanya ngecek karena kulino itu ada apa ya? Dua rumah. Di sini kan ada kedai web sama ada Kulino House gitu. Kalau aku sendiri biasanya sering ke kedai webnya gitu. Kenapa aku memilih dunia F&B ya sebenarnya? Kalau dibilang aku itu nggak paham betul tentang F&B gitu, nggak paham betul tentang F&B karena usahaku tuh di bidang IT dan multimedia di kedai web dulu. Nah, karena di IT dan multimedia ini aku merasa aku butuh buka usaha baru gitu, buka usaha baru. Nah, usaha baru inilah yang Kulino gitu. Nah, Kulino sendiri itu dia muncul di tahun 2022 kalau nggak keliru ya, 2022 di saat pandemi. Nah, di saat pandemi, nah Kulino dulu nggak bentuk kayak gini, nggak bentuk ada dine in gitu nggak. Tapi Kulino itu dulu ada di selatan, di Banyuwangi bagian selatan. Ada 3 cabang yang kami buka di sana. Nah, itu fokusnya gerobak gitu loh, gerobak kontainer gitu. Jadi belum jadi seperti ini gitu. Nah, kami awalnya buka di daerah Genteng sampai kita buka di daerah Siliragung, dan jumlahnya ada 3 cabang waktu itu gitu. Nah, kenapa dinamakan Kulino? Jadi kalau orang dulu kan orang Jawa bilang kulino itu kebiasaan gitu kan. Nah, aku berharap supaya minuman dan makanan yang ada di kulino itu menjadi kebiasaan orang-orang itu. Jadi kenapa kulino? Nah, pasti orang-orang bakal bertanya kenapa Kulino House hari ini. Kalau dulu itu namanya cuma kulino gitu. Kalau hari ini memang namanya Kulino House karena di sini awal baru kami untuk membuka tempat yang bisa nongkrong gitu kan, bisa dine in di sini. Nah, makanya kami sebut Kulino House gitu. Ada rumah atau ada wadahnya. Jadi memang kenapa aku bilang house itu karena cita-citanya adalah ruang ini menjadi sebuah etalase gitu. Etalase teman-teman gitu. Nah, makanya contoh nih di bagian dapur kami. Di bagian dapur kami itu bukan kami sendiri yang mengelola, tapi ada beberapa brand gitu. Jadi ada brand lain, kita ajak kerjasama. Nah, kita sistemnya seperti itu. Kami pun tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain bisa bekerja sama dengan kami kayak gitu. Makanya contoh ada beberapa hal yang di sini itu kita bisa sistem konsinyasi. Jadi ada temen tuh punya brand, dititip di sini kayak gitu Mas. Jadi kenapa aku sebut Kulino House itu cita-citanya adalah ini sebagai ruang etalase gitu. Etalase banyak orang gitu. Jadi orang-orang bisa nitip barangnya di sini, kita bisa jualan bareng, entah apapun itu produknya kayak gitu. Itu kenapa Kulino House. Kedai web itu sebuah PH ya, production house yang buat software, website, terus multimedia kayak gitu. Itu kalau yang kedai web. Tapi kalau Kulino House ya tempat F&B-nya gitu. Kalau Kulino itu memang di awal Mas ya. Kalau yang di awal itu di selatan dia fokusnya cuma minuman Mas. Dia cuma minuman, jadi ya ada kopi gitu kan. Ada kopi, ada minuman-minuman yang lain. Nah, kalau hari ini di Kulino House ini sebenarnya gini Mas, sebenarnya awalnya ini kan kantor kedai web itu. Karena ternyata banyak tamu yang hadir ke sini, banyak klien ataupun calon klien kedai web yang hadir ke sini, akhirnya kenapa enggak kita buat sebagai ruang gitu. Jadi minuman dan makanan yang ada di Kulino House itu sebagai jamuan. Awalnya gitu konsepnya Mas. Jadi memang di sini banyaknya kantor gitu. Pun ternyata ketika kita membangun Kulino House gitu, karena yang datang kebanyakan klien kedai web kan,
Nah sekarang kebanyakan yang datang di Kulino House itu juga sama mas, jadi yang datang itu pasti rata-rata dan kebanyakan itu mereka yang produktif gitu. Produktif itu bisa aku artikan ini ya, bekerja. Nah mereka tuh bekerja gitu, jadi mereka kesini buka laptop gitu. Jadi Kulino House itu sebagai, kalau aku tanya ke mereka, sebagai salah satu pilihan tempat di mana mereka bisa bekerja, tidak terlalu rame tapi dia bisa fokus bekerja. Nah itu sih, jadi kalau di Kulino House tuh seperti itu mas. Betul, betul. Lebih fokus santai. Sebenarnya kalau kita ngomongin menu pembeda nih, nggak banyak yang beda ya, nggak banyak yang membedakan antara tempat-tempat lain, hampir sama dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita yang kebanyakan, kalau kita melihat dari apa namanya, kita nge-track kasir gitu, yang paling banyak memang yang keluar adalah signature-nya di sini tuh ada kayak jamu-jamuan gitu mas, itu yang sering keluar. Nah kalau makanan sih rata-rata sama, karena apalagi kalau makanan kami kolaborasi sama brand lain gitu mas, jadi namanya Donburi gitu, jadi nggak ada yang membedakan gitu, kayaknya sama di setiap kafe pun sama makanannya, cuma memang dari awal konsep kami memang makanan dan minuman itu hanyalah suguhan ketika orang datang ke sini gitu mas. Selainnya orang kesini tuh ya bekerja gitu, bekerja kumpul sama teman-temannya kayak gitu. Kalau yang kebanyakan ya yang aku lihat di sini tuh yang datang tuh range usianya tuh di 20 ke atas mas, 20 ke atas, 40 ke bawah gitu. Jadi usia-usia produktif. Bahkan aku sendiri juga bisa memastikan bahwa teman-teman yang duduk di kursi itu lagi ngapain, itu udah sampai kelihatan, oh mereka ngapain kayak gitu mas. Itu sih. Jadi kebanyakan memang yang datang tuh cowok, dia bekerja di industri kreatif kayak gitu, biasanya seperti itu. Cowok, cewek, kalau di usia range 40 ke bawah itu biasanya mereka bawa keluarga kayak gitu. Kalau promosi belum ya, tapi kalau ini yang mungkin di tempat lain belum ada sih, atau aku nggak tahu ya. Nah jadi di Kulino House itu kami juga menyewakan virtual office. Jadi di Kulino itu ada beberapa kantor sebenarnya mas, ada beberapa kantor yang dari Jakarta. Salah satu stasiun TV di Jakarta itu kantornya di tempat kami, itu sama salah satu startup yang di bidang pajak itu ada di sini juga kantornya. Jadi kami itu juga nyewain virtual office di sini. Nah itu yang membedakan. Jadi kami tidak hanya ngomongin soal jual F&B gitu, jadi nggak cuma jual F&B-nya, tapi kami jual beberapa sistem-sistem yang bisa kami jual kayak gitu mas. Jam 9 pagi mas, kita jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kita ada di Jalan Kapten Waroka, Tukang Kayu, Banyuwangi, tepatnya di belakang ini Taman Makam Pahlawan gitu. Kalau tips dari aku sih yang jelas, sebelum membuka usaha di riset dulu ya, di riset dulu gitu, di riset dulu kebutuhan pasarnya apa, kendalanya apa, nah apa yang bisa kita tawarkan, itu sih kalau dari aku. Nah juga jangan kelamaan riset, nanti malah nggak jadi-jadi gitu. Jadi jangan kelamaan berpikir, nanti malah nggak jadi-jadi, nggak dieksekusi gitu, karena yang terpenting adalah aksi gitu kan. Nah itu sih. Penting nggak penting ya, kalau aku bisa bilang pentingnya kalau kita ikut komunitas kan menambah relasi, jelas menambah relasi. Tapi kan lagi-lagi kalau kita ngomongin soal bisnis, nggak melulu tentang komunitas tuh mas, nggak melulu tentang komunitas. Rootnya sebuah bisnis ya banyak orang tanpa mengenali kita. Rootnya bisnis kan seperti itu harusnya. Kalau hanya mengandalkan orang yang kenal kita tuh kan marketnya kecil banget tuh. Nah itu mas, kalau di aku
Kalau bilang penting nggak penting, penting, penting. Mungkin untuk membangun sebuah relasi baru itu penting, untuk ikut komunitas. Kalau dibilang nggak penting sih enggak ya, maksudnya tetap penting sih, aku bilang penting untuk, nggak begitu kalau kita ngomongin growth bisnisnya. Betul, kita nggak bisa tergantung gitu. Kalau aku sendiri sih ini ya, kalau dengar dari teman-teman yang lain ya, karena di tempatku ini kan memang kalau ngomongin kopi kita jarang gitu. Bahkan kita tidak membranding tempat kami ini adalah sebuah coffee shop gitu. Kalau dari teman-teman yang lain pernah cerita ini, harga kopi mahal nih, tapi harga jual segitu-gitu aja gitu kan, segitu-gitu aja. Bahkan mereka mau cari kopi aja kadang susah gitu. Terus apa namanya, nggak sedikit teman-teman yang di Banyuwangi terutama pasti ceritanya soal itu, harga kopi mahal, terus harga jualnya nggak sepadan gitu, marketnya cuma itu aja. Itu sih yang aku pernah dengar dari teman-teman ya. Namanya usaha ingin lebih besar lagi ya mas, lebih besar lagi, lebih banyak cabang mungkin gitu kan. Jadi Kulino House itu bukan hanya sebuah apa namanya, etalase untuk saya atau etalase untuk banyak teman gitu. Yang jelas bertambah besarnya Kulino, harapannya adalah bertambah banyak teman-teman yang bisa kolaborasi dengan kami gitu mas. Gitu. Buat teman-teman komunitas kopi, semoga semakin besar, semakin jaya, semakin bertumbuh dan banyak manfaatnya. Yang jelas itu nggak hanya kita jualan, tapi kita bisa menebar banyak ilmu ya ke teman-teman yang lain gitu. Oh, bisa dicek ya teman-teman kalau mau tahu Kulino House, ada di IG-nya Kulino House gitu.